Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kita supaya kita selalu menjaga kesehatan kita istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa kalau pergian juga memakai masker. Walaupun terasa pengap, tapi kita harus pakai ya, supaya kita terus terbebas dari virus-virus corona. Jangan lupa juga memakai hand sanitizer. Nah, anak-anakku, hari ini pembelajaran kita akan mau meneladani apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, sebelumnya yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, supaya kita terus terhubung dan teman-teman, anak-anakku tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan belajar tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Bimbinglah kami agar kami mampu meneladani Yesus yang selalu mengatakan kebenaran, tetapi juga mampu menunjukkan kebenaran kata-katanya di dalam tindakan serta perbuatan yang nyata. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Nah anak-anakku, kalau saya bertanya, tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu seperti apa ya? Ayo, seperti apa? Nah, tentu tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu nampak dalam mukjizat Yesus. Nah, teman-teman, anak-anakku ingat apa saja mukjizat Yesus itu? Ayo, siapa yang ingat? Iya, ada banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Yang pertama misalnya, apa ini? Iya, Yesus merubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Ingat ya ceritanya? Kemudian yang kedua contohnya. Kira-kira ini mukjizat apa ya ini ya? Iya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kemudian apa lagi mukjizat Yesus? Nah, ya kira-kira kalau ini apa? Ini saat Yesus membangkitkan anak Zairus yang mati. Nah, ada banyak sekali ya mukjizat Yesus. Apalagi kira-kira? Nah, ini apa kira-kira ini? Iya, Yesus berjalan di atas air. Ya, ketika para murid ketakutan dihantam badai. Kemudian apalagi? Ya, kira-kira apa ini ya? Iya, Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, ini adalah tindakan-tindakan Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan-tindakan. Melalui karya mukjizat Yesus, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah telah meraja ya atas diri manusia. Nah, anak-anakku, kita sebagai pengikut Kristus harus melihat Yesus sebagai guru yang agung, guru kita yang patut kita teladani. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar dan menyampaikan kata-kata, tetapi lebih daripada itu, Yesus menyempurnakan kata-katanya melalui tindakan-tindakan yang nyata. Yesus menyatakan kasih serta kehendak Allah melalui kata-kata dan tindakan, melalui mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan aneka mukjizat untuk menyempurnakan kasih serta kehendak Allah bagi manusia. Apa yang dikatakan Yesus sungguh terbukti di dalam tindakan kasih-Nya kepada orang-orang yang Ia jumpai. Orang yang sakit kusta sembuh, orang yang kerasukan setan menjadi tahir, kemudian orang yang buta melihat. Anak-anakku, bahkan Yesus ya rela menanggung konsekuensi atas pengajarannya itu.
Yesus rela menderita, memanggul salib hingga wafat. Dengan demikian, Yesus berani mempertanggungjawabkan dan menempuh resiko atas kebenaran yang ia katakan dan ia lakukan. Ini yang harus juga kita teladani, anak-anakku, seperti Yesus. Bisa? Bisa dong, ya, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anakku, dalam surat Yakobus, ya, Yakobus menegaskan kepada kita bahwa apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Nah, anak-anakku, nasihat Rasul Yakobus ini sungguh ingin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Tuhan Yesus wartakan. Anak-anakku, ini adalah Paulus ke-6. Paulus ke-6 ini mengajak kita, menasihati kita, jika semua umat Kristiani melaksanakan cinta kasih, mukjizat sungguh terjadi. Kita sebagai umat Katolik juga harus melaksanakan cinta kasih ini dalam tindakan-tindakan kita. Jadi, mukjizat sesungguhnya merupakan tindakan yang dilandasi oleh kasih. Jika kasih berasal dari Allah, maka tindakan kasih kita lakukan merupakan tindakan Allah sendiri di dalam diri manusia. Kita harus mampu meneladani apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam menanggapi aneka persoalan dalam masyarakat pada zaman ini. Kita harus memiliki komitmen yang mampu berkata serta bertindak secara benar. Apalagi kita sebagai pelajar, ya, kita diajak untuk bersikap jujur, menyatakan kebenaran. Ya, masyarakat lebih percaya kepada orang yang menunjukkan keteladanan daripada orang yang hanya berbicara serta nasihat. Ya, jadi banyak nasihat tanpa tindakan nyata adalah sesuatu yang mungkin, ya, kurang akan menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ada banyak contoh-contoh dalam masyarakat, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mengatakan apa yang ia katakan, kemudian mewujudkan dalam tindakan. Masih banyak contoh yang lain. Kita bisa lihat para pemimpin kita, orang tua kita, guru kita, para suster, romo, ya, yang juga bisa menjadi teladan bagi kita untuk mewujudkan atau untuk melakukan apa yang sudah diucapkan. Kata-kata atau nasihat seseorang akan lebih dihargai jika disertai dengan tindakan yang sesuai. Kebenaran yang diungkapkan dengan kata-kata hendaknya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan itulah makna dari istilah membangun serta mewujudkan kerajaan Allah. Jelas anak-anakku, ya, bahwa melakukan tindakan kasih adalah juga perwujudan mukjizat-mukjizat yang Allah kehendaki. Apa yang kita katakan harus juga bisa mewujud dalam tindakan kita. Yesus dan perempuan Samaria yang dikisahkan dalam Injil Yohanes juga ingin mengatakan bahwa dalam kisah Yesus dan perempuan Samaria itu datang untuk menimba air di sumur Yakub yang terletak di Sikar, kota Samaria. Perbedaan tempat ibadah orang Samaria dan orang Yahudi membuat pemisahan yang melarang mereka untuk menjalin komunikasi. Perempuan Samaria tersebut menjadi percaya bahwa Yesus
bahwa Yesus yang berkata-kata dengannya adalah Mesias, karena apa yang dikatakan Yesus sesungguhnya adalah benar adanya. Orang-orang Samaria lainnya menjadi percaya kepada Yesus bukan lagi karena apa yang dikatakan perempuan Samaria itu, tetapi terutama karena mereka melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Anak-anakku, kata-kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, menunjukkan bahwa makanan dan minuman merupakan sumber kehidupan jasmania. Tetapi kehidupan sejati hanya akan diperoleh dengan melakukan kehendak Bapa tentunya. Nah, anak-anakku, dalam hal ini keteladanan Yesus bukan hanya terletak pada kata-katanya saja dan ajarannya saja, tetapi terpenuhi dalam perbuatan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah. Dengan menjaga kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan, kebenaran seseorang akan nampak. Kebenaran kata-kata, setiap orang akan semakin meyakinkan orang lain apabila dapat disertai dengan perbuatan yang nyata. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan menempatkan setiap orang sampai pada pribadi yang pandai dan menjadi teladan. Siapa yang ingin menjadi teladan? Tentu kita semua. Sehingga kita harus sampai pada kata-kata kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, anak-anakku, sekali lagi dalam suratnya kepada Yakobus, Santo Paulus menegaskan bahwa iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, anak-anakku, sudah semakin jelas pembelajaran kita tentang apa yang harus kita lakukan mengenai apa yang kita katakan dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan teladan Yesus. Nah, anak-anakku, saya minta untuk mengerjakan ini di buku supaya menjadi pendalaman pembelajaran kita. Yang pertama, tindakan apa saja yang kamu kagumi dari Yesus? Tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh mukjizat Yesus yang juga merupakan tindakan Yesus yang ingin mewartakan kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, nasihat apa yang disampaikan oleh Paus Paulus ke-6 tentang bagaimana membuat mukjizat itu? Nah, dengan melakukan apa tadi? Iya. Kemudian nomor 3, masyarakat lebih percaya kepada orang-orang yang bisa membuktikan kebenaran kata-katanya di dalam tindakan nyata. Jelaskan dan beri contohnya. Kenapa sih orang lebih atau dapat dipercaya ketika apa yang dikatakan juga ia lakukan? Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin kita, ya, bapak ibu guru kita, atau para suster, romo, frater, ya, itu juga bisa kita jadikan contoh, ya, bisa dituliskan. Nah, yang keempat, tuliskan contoh-contoh orang yang bukan hanya mampu berkata-kata, melainkan bertindak nyata dalam perbuatan bagi sesama. Nah, kita juga bisa mencari ya tokoh-tokoh yang menginspirasi bagi kita, yang bisa bertindak nyata ya dalam perbuatan dengan sesama. Oke, anak-anakku, 4 ini silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu guru ya. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Ya, kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau hadir di dunia bukan hanya untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, melainkan menyempurnakan dengan tindakan nyata, baik melalui berbagai mukjizat maupun tindakan yang bijak yang menyelamatkan semua orang. Tanamkanlah di dalam diri kami untuk selalu mengatakan kebenaran, sekaligus mewujudkannya di dalam sikap dan perbuatan nyata. Karena Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Ya, sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you.